Tidak memakai plat nomor polisi, pengendara motor ini terjaring operasi Zebra 2025 saat melintasi Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa pagi. Plat nomor disimpannya di Bekasi demi menghindari tilang elektronik. Ada juga pemotor yang nekat melawan arus hingga masuk jalur bus Transjakarta. Dalam operasi Zebra hari kedua, di lokasi ini 500 lebih pengendara motor kena tilang elektronik. Para pelanggar dikenakan denda tilang Rp500.000. Terkaptur ada 253 pelanggaran, itu paling banyak lawan arus, sejumlah 190. Itu tidak menggunakan helm ada 22, selanjutnya 19 itu safety belt. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, seorang pengendara motor terjaring razia karena menggunakan plat nomor palsu Jepang. Lagi ngeliat ini Pak map, soalnya kan saya harus nyesuaiin titiknya mobil, jadi saya nggak tahu ya. Tadi saya lihat map, tadi saya pengen sempat minggir, cuman udah terlanjur seru minggir ya udah. Tapi maksudnya dengan penindakan ini meningkatkan kesadaran nggak sih kalau itu kan bahaya gitu? Iya benar-benar, ya peringatan buat saya juga lah gitu kan. Pelanggaran yang paling banyak ditemui, pemotor tidak memakai helm. Operasi Zebra berlangsung hingga 30 November 2025 untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat agar tertib berlalu lintas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, harus lebih disiplin lagi ya dalam berkendara, jangan sampai terjaring operasi begitu sehingga kemudian ada konsekuensinya, satunya adalah harus ditilang begitu ya. Iya, dan sebenarnya tidak hanya itu bentuk untuk mematuhi undang-undang lalu lintas saja, tapi juga bentuk kesadaran diri terkait dengan pentingnya keselamatan tidak hanya diri sendiri tapi juga pengendara lainnya. Betul sekali. Dan pemirsa, petugas Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara meringkus 3 begal sadis. Ya, para pelaku yang ternyata berstatus residivis dalam kasus serupa diringkus saat tengah tertidur di sebuah hotel. Petugas Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara meringkus 3 begal sadis. Dari rekaman CCTV korban yang melintas di Jalan Meteorologi Medan dikejar pelaku yang mengendarai sepeda motor. Pelaku kemudian menganiaya korban dari belakang hingga menyebabkan korban terluka. Petugas Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara kemudian berhasil menangkap para pelaku. 2 pelaku ditangkap di sebuah hotel saat tengah tertidur pulas. Sedangkan 1 pelaku lagi ditangkap di area pergudangan di kawasan Medan Tembung saat tengah bekerja. Dalam aksinya, para pelaku juga selalu menggunakan senjata tajam dan selalu melukai korbannya. Para tersangka yang kami amankan bahwa mereka biasa melakukan hal tersebut, jadi bukan baru sekali. Sudah berulang-ulang, mudah-mudahan ini kami dapat pengembangannya. Kemudian dari ketiga orang tersebut semuanya residivis. Ketiga pelaku merupakan residivis dalam kasus serupa. Para pelaku terancam penjara selama lebih dari 5 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang cucu nekat mencuri perhiasan emas dan uang tunai puluhan juta rupiah milik neneknya sendiri di Pasuruan, Jawa Timur. Ya, ternyata uang digunakan pelaku untuk judi online dan membeli motor dan ponsel. Polisi menangkap pelaku pencurian emas dan uang di sebuah bengkel di Kota Pasuruan. Pelaku berusia 20 tahun, warga Candi Purworejo, Pasuruan. Sebelumnya melakukan pencurian perhiasan dan uang senilai puluhan juta rupiah milik nenek tirinya. Sebelumnya, pelaku berpura-pura silaturahmi melancarkan aksinya saat neneknya sholat subuh di masjid. Hasil curian senilai puluhan juta rupiah digunakan untuk bersenang-senang. Uangnya diberikan untuk judi online, sepeda dan HP. HP-nya ini ya, hasil pengakuannya. Ya. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.
Penipuan calon pilot terungkap setelah korban dijanjikan menjadi pilot maskapai swasta namun 1 tahun tak terrealisasi. Korban mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Penipu berkedok lowongan kerja sebagai pilot terhenti setelah ditangkap Satuan Resmo Polresta Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Pelaku bersembunyi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku telah menipu calon pilot dengan meminta uang pelicin hingga ratusan juta kepada seorang korban. Korban lain sedang mengumpulkan bukti total kerugian sementara 1,3 miliar rupiah. Sejak tahun kapan? Kasus ini berawal korban usai lulus sekolah penerbangan ingin segera bekerja sebagai pilot. Korban berkenalan dengan pelaku lewat temannya dan menjanjikan akan memasukkan bekerja sebagai pilot di maskapai swasta. Pelaku menunggu hingga 1 tahun, tak kunjung mendapatkan panggilan. Untuk korban sementara masih ada 2 orang. Untuk modus tersangka melakukan penipuan ini yaitu menjanjikan kepada para korban untuk bisa bekerja sebagai pilot di maskapai penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Polisi masih mengembangkan kasus penipuan ini karena bukan tidak mungkin ada korban lainnya. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Imigrasi Indonesia mengamankan 1 warga negara asing asal Tiongkok yang berstatus buronan Interpol. Ya, total ada 27 WNA yang telah dideportasi imigrasi ke negara asalnya. Direktur Intelijen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kombes Pol Agus Waluyo menerangkan buronan asal Tiongkok tersebut merupakan direktur utama dari perusahaan properti yang berbasis di Tiongkok, di mana diduga terlibat dalam kasus pinjaman koperasi kurang lebih 980 juta yuan atau 2,2 triliun rupiah. Status buronan ini melekat kepada pelaku usai diduga melarikan diri ke Indonesia usai gagal melunasi pinjaman koperasi tersebut. WZ ditangkap di kawasan Nagoya, Batam pada hari Kamis tanggal 13 November 2025. Tim penindakan dari Keimigrasian dan Intelijen di kantor imigrasi Batam melakukan pemantauan, kemudian secara intensif sejak menerima informasi ya kurang lebih pukul 11.30 WIB, selanjutnya tanpa perlawanan WS bisa diamankan oleh tim dari imigrasi. Sementara itu, pelaku dikategorikan sebagai pelaku kejahatan keuangan berstatus daftar pencarian orang kepolisian internasional sejak 11 November lalu. Yang bersangkutan termasuk kategori financial fugitive. Jadi pelaku kejahatan keuangan dan sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang di negara Cina, di Tiongkok sana. Pelaku menetap di Batam sejak Oktober lalu dan melakukan penipuan finansial bagi warga Tiongkok dengan basis di wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Ismalia Khairuddin, iNews melaporkan.